Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pemirsa TVRI Sumatera Selatan? Kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra di Cuko, cerita untuk kaula muda. Hari ini di panas yang terik kita ademkan dengan ngobrol-ngobrol santai bersama wanita muda yang cantik, kelahiran Palembang 11 Januari. Tanggal lahir ini diabadikan dalam lagu ya. 11 Januari bertemu. Dan baru saja lolos di kedokteran. Tapi aktif banget di sosial dan juga terutama dalam dunia pageant. Langsung aja kita sambut ada Zahra Atira Putri. Hai Zahra. Hai Kak. Selalu ceria deh kalau lihat Zahra ya. Of course, nice to meet you again. Wow, ini pertemuan kedua kita ya. Kedua. Iya. Semoga nextnya lagi Amin. kita bakal ada project bareng lah ya. Amin. Zahra gimana kabarnya, kesehariannya? Pretty good, kabarnya baik banget di tengah hektiknya schedule ya. But I keep myself busy to empowering my skill as usual. Luar biasa. BTW selamat ya. Thank you. Telah Thank you. sampai langkahnya di kampus ya, di perguruan tinggi. Finally ya. Terakhir ketemu kan baru rencana nih Kak, belum pengumuman iya, gitu. Iya benar, masih nunggu pengumuman. Di kedokteran ya? Iya, Unsri. Ini emang cita-cita atau gimana nih? Cita-cita, of course, being doctor, that's my dream. Tapi lebih pengennya lagi keterimanya di Unsri, Palembang. Okay. Jadi biar karirnya jalan Bisa juga, jalan. membersamai gitu. Oke, jadi memang cita-cita untuk masuk ke dokteran ya, dan alhamdulillah satu sudah tercapai. Satu udah tercapai. Nah, lalu ketika kita lihat ini ada selempang yang dipakai. Ini kayaknya gelar baru ya. New title. New title nih kemarin kan Lasiar Putri Duta Pendidikan. Putri Pendidikan. Yes. Putri Pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke gelar baru ini, boleh ceritakan sedikit apa ini Duta Pendidikan, Zahra? Jadi Putri Pendidikan Remaja, jadi first of all, I was got a title as Putri Pendidikan Remaja Indonesia ya, yang membawa nama Sumatera Selatan waktu itu di 2023. Sebenarnya untuk finalis Putri Pendidikan itu kita harus punya advokasi, of course, background advokasinya di bidang pendidikan. Nantinya menang atau kalah, kita harus tetap berdedikasi gitu dengan advokasi yang memang kita pegang. Untuk advokasi Zahra itu membuka rumah belajar bahasa Inggris gratis ya Kak. Jadi emang bergeraknya di bidang bahasa bilingual gitu. Putri Pendidikan. Yes. Ini memang terbuka untuk umum atau ada range umurnya? Ada range umurnya. Sebelum kami berkompetisi di nasional, itu kami berkompetisi dulu di provinsi masing-masing. Nah, nantinya handpick pemenang itu dikirim ke Bandung, barulah mengikuti ajang kancah nasional ini. Gitu. Prosesnya seperti apa? Bisa mewakili Sumatera Selatan ke kancah nasional? Karena saya yakin ini alurnya pasti nggak main-main, pasti sulit ya. Pada saat itu berarti masih SMA Zahra ya? Masih SMA kelas 2. Oke. Nah itu gimana SMA prosesnya dan kenapa Zahra ingin masuk ke Putri Pendidikan ini? Prosesnya panjang sih Kak. Itu dari awalnya ikut Bujang Gadis Inteligensi dulu ya. Kayaknya aku suka nih yang modeling kayak gini. Awalnya belum tertarik into pageantry world. Awalnya itu started from a pretty chill things gitu, ikut lomba-lomba fashion show di mall yang diselenggarakan dinas gitu. Akhirnya kayak I was thinking, oh I love these things. Aku seneng banget sama aktivitas ini, aku ngelakuinnya enjoy, dan pada akhirnya disupport sama mama papa untuk leave your comfort zone, ikut pemilihan kayak gini. Nah di Bujang Gadis itu dapat predikat first runner up. First runner up, langsung itu preparationnya almost nggak sampai sebulan, almost 1 week untuk ke nasional gitu, mulai dari
apa sih, latihan bakat gitu ya, latihan bakat, terus public speaking juga gitu. Baru go ke nasional Bandung, di situ karantina kayak biasa. Ajang pageant seperti biasa, karantinanya seminggu. Grand final gitu. Oke, sehingga terpilihlah menjadi putri pendidikan. Iya. Nah, setelah mendapatkan gelar putri pendidikan, apa yang Zara lakukan? Setelah mendapatkan gelar putri pendidikan, berdedikasi, of course. Jadi tetap membuka rumah belajar bahasa Inggris gratis ya, sampai akhirnya I decided to collaborate with one of volunteer in South Sumatra, itu namanya Rotaract. Di situ Zara jadi guru bahasa Inggris gitu, ngajarin ke anak-anak yang memang aksesnya tidak memadai untuk belajar gitu. Itu di Kuto waktu itu. Di Kuto waktu itu, terus tetap berjalan dari 2023 sampai 2025. Akhirnya banyak banget fans Zahra di DM bilang katanya, "Kak, pengen banget belajar bahasa Inggris, tertarik," yang dari TikTok ke Instagram. Tapi mereka bilang terkendalanya itu di lokasi sama di waktu mereka. Gitu, selain mereka itu pelajar, susah match waktunya dengan mungkin ikut kelas gitu langsung offline, karena memang dari offline ya advokasi ini. Terus Zahra mikir kayak, oh gimana ya kalau jadi konten kreator yang bergerak di bidang bahasa Inggris. Dari situlah ya I'm become content creator yang leading ya in English field gitu, bikin tips-tips gitu berbahasa Inggris, terus gimana dapat skor TOEFL dengan nilai tinggi gitu. Pada akhirnya banyak tuh di situ ngeboom viewsnya, oh my god, boosting banget. Disitulah banyak yang request untuk bikin ini Kak, bikin Makin ini semangat Kak, ya? makin semangat gitu. Jadi titik mulainya dari advokasi ini, Dari advokasi putri pendidikan ini. Apa nama advokasi tadi, Zara? Rumah belajar bahasa Inggris gratis. Rumah belajar bahasa Inggris gratis. Iya. Ketika kita membuka advokasi Zahra ya menjadi guru bahasa Inggris, Zahra sendiri belajar bahasa Inggris dari mana? Apakah memang dari kecil nih diajarin bahasa Inggris dari umur setahun 2 tahun? Karena ketika saya lihat bahasa Inggris Zahra fluence banget gitu, bagus banget gitu ya untuk bahasa Inggris ketika kita conversation dan lain-lain. Nah itu gimana Zahra belajarnya? Itu dari SD sih Kak. Dari SD kan kita dapat subtes bahasa Inggris kan, tapi di SD kayak I was really scared to learning English gitu. Memang kebanyakan anak-anak ya Allah bahasa Inggris Makanya susah dari gitu kan. situlah sebenarnya kayak I build my advocation from my experience, dimana Zahra dulu takut. Just wanna say hello aja, Zahra tuh takut banget gitu kalau guru bahasa Inggris nunjuk nih, nundukin kepala gitu ya. Teman-teman relate ya, pasti ada yang relate. Saya relate gitu. kayak dulu. Saya relate ya kayak gitu. Dan akhirnya ambil kursus gitu di salah satu lembaga di Palembang gitu. Lama sih ya, almost 6 years. More than 6 years gitu. Terus ambil private juga karena memang kayaknya bahasa Inggris tuh penting deh. My mom said like learning English is really important for your future. Abis tamat graduation from LIA gitu, so I decided to take course in another places in Central International Education yang memang dia fokusnya itu di TOEFL. Nah, Zara tahu untuk apply beasiswa, universitas and so on, mereka pasti minta sertifikat kompetensi berbahasa Inggris, berbahasa asing. Makanya I decided to take course. Setelah itu Zahra ambil tesnya, tes TOEFL-nya. Dan alhamdulillah skornya besar. Dari situlah kayaknya pengen deh sharing-sharing tips-tipsnya gitu. Memang berapa TOEFL itu terakhir? Tebak berapa tuh? Kayaknya 580-an. Waktu itu pengen apply-nya ke UI Kak. Iya, di jurusan psychology. Ya, I'm not into medical actually for applying UI. Di situ mereka mintanya 550. Awalnya pernah fail juga. Experience kan pasti kita ada failnya ya. Dari situ ambil course lagi di sentral itu kan. Jadi nambah lagi 2 bulan gitu. Ya, private gitu. Akhirnya dapat 573. Even itu average loh dari regulation UI gitu. Di situ Zahra lihatnya itu portofolio loh dari sertifikat private berbahasa Inggris TOEFL itu dari lembaga LIA, itu tuh termasuk portofolio yang akhirnya ya align dengan advokasi Zahra gitu. Jadi orang mau belajar dengan kita kan mereka harus lihat dulu ya latar belakang kita gimana
ya kan? Betul. Jadi nggak asal aja gitu. Belajar bahasa Inggris ini adalah suatu hal mungkin yang tadi yang Zara sampaikan. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang takut loh Iya, untuk bahasa Inggris. benar. Mungkin masih ada yang beranggapan, aduh ngapain sih belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus maksudnya udah lah pakai bahasa Palembang bae gitu kan. Dari Zara sendiri, mungkin apa kesulitan ketika memulai belajar bahasa Inggris sampai di tahapan yang fluent banget nih berbahasa Inggris nih Zara? Kesulitannya kayaknya di mental sih Kak. Awalnya Banyak anak sekarang kayak- kena mental ini nih. Kena mental. Awalnya pastilah sebagai remaja kita mikir kayak bisa nggak ya bahasa Inggris gitu, tapi dijalanin aja, dicoba aja gitu. Yang penting berani untuk mencoba. Yang ya, penting Zara, ya? berani, you start it. Oke, jadi nggak usah takut Iya. untuk memulai, coba aja dulu. Bener. Gitu ya. Betul. Oke, Zara sempet nggak ketika kita Zara nih ngobrol pakai bahasa Inggris atau apa, ada nggak sih yang kalau bahasa Palembang tuh, ay cak keyoan pakai bahasa Inggris. Pernah nggak digituin? Pernah sih, mungkin dari adalah temen di SMA dulu gitu, teman-teman cowok yang memang kayak suka ngejahilin ya, Iya, kayak iya. udah nggak usah pakai bahasa Inggris lah kayak gitu, tapi ya I just ignore them. Nggak Zahra ini sih gubris sih. Oke, berarti memang kita harus mental kita kuat, Iya. percaya diri bahwasanya bahasa Inggris ini penting. Ya udah nggak apa-apa, kita gunain aja Benar, gitu fokus kan. aja sih kayak. Oke, dan akhirnya mencapailah ya dengan advokasi dari suka bahasa Inggris ya. Jadilah tadi Putri Pendidikan Indonesia ya 2024 ya tahunnya. 2023. Oh sorry 2023. Iya. Dan yang dipakai Miss ini Teenager. apalagi? Ini Miss Teenager Sumatera Selatan Wah. 2025. Tuh ya, udah cantik ya, bahasa Inggris bagus ya, pinter. Nah ini di dunia pageant juga nggak tanggung-tanggung gitu kan. Boleh dikenalin sedikit apa ini Miss Teenager? Karena sekarang ini banyak banget ya pageant gitu ya, mungkin banyak banget ada pendidikan, terus ada putri anak, putri remaja dan lain-lain lah. Nah ini hadirnya dengan Miss Teenager. Apa ini Miss Teenager, Zara? Miss Teenager sih sebenarnya basicnya sama ya, kayak ajang-ajang pemilihan pageantry gitu. Tapi kalau Putri Pendidikan itu backgroundnya tuh di pendidikan. Nah, kalau misalnya Miss Teenager itu dicampur dengan modelingnya gitu, modelingnya. Kalau di Putri Pendidikan kayak it's not that obligation, bukan kewajiban untuk kita tuh mahir gitu dalam catwalk. Tapi kalau di Miss Teenager it's a must gitu, di-combine gitu, public speaking yes, modeling also, karena pada akhirnya selain kita menjalankan advokasi kita sebagai Miss Teenager, kita juga photoshoot gitu, so on gitu. Sama aja sih, sama di around ya self development, empowering skill untuk anak muda. Karena Miss Teenager itu punya visinya itu untuk remaja yang bertalenta, mempunyai integritas gitu menuju Indonesia Emas 2045 gitu. It speaks to me personally. Oke. Visinya deep banget. Ini hanya untuk perempuan, hanya untuk Miss atau ada kalau Ada. cowok Mister berarti ya? Ada Mr. Teen. Ada, benar? Iya, sama juga. Kegiatannya ya seputar photoshoot gitu. Oke, so ini salah satu pageant yang menggabungkan beauty, modeling dan juga smart tadi ya, menggabungkan Yes. seluruhnya. Nah, untuk ini Miss Teenager 2025, ini tingkat Sumsel atau nanti ada juga ajangnya di nasional? Ajangnya di nasional nanti Oktober ini Kak. Di Deket lagi Jakarta. dong Oktober ya. Iya, beberapa bulan lagi. Apa yang dipersiapkan Zahra? Karena ini memang tanggung jawab berat ya untuk membawa nama Benar-benar. Sumatera Selatan kan. Nah, sebagai yang tadi sudah Zahra sampaikan, apakah persiapannya gimana nih? Persiapannya ada 3 ya, mulai dari mental, fisik, sama wawasan. Kita mulai dari fisik dulu ya. Mungkin kalau fisik, I do gym karena Nico said I have to decrease my weight. Ya, Zara harus nurunin berat badan. So that's why I also adjust with health lifestyle gitu, makan makanan real food gitu biar menunjang lebih enak gitu, decrease
berat badan ya gitu. Terus di mental, I keep myself busy with empowering my skill gitu. Dengan jadi public speaker itu kan empowering our mental ya, gimana kita ngomong depan orang, gimana kita interaksi sama orang gitu. Karena ngomong depan orang jadi public speaker tuh nggak cuma narasi robot ya Kak ya, kita interaksi gitu. Dan terus yang terakhir itu wawasan, kayak research journal gitu, apa sih isu-isu sekarang tentang remaja gitu, apa yang bisa kita kasih gitu. Dengan skill kita tuh kita bisa nggak jadi agent of change, perubahan apa yang bisa kita bawa dari advokasi dan kemampuan kita ini. Gitu. Yang menarik ya, sebenarnya 3 poin ini menarik ya. Tadi masalah fisik ya, memang kalau saya lihat di sosmednya wah luar biasa ya, gym, olahraga, dan itu tidak mudah untuk dilakukan anak muda sekarang ya. Tidak mudah. Termasuk saya nih kayaknya nih. Jaga pola makan dan lain. Tapi yang paling menarik adalah tadi yang kedua tadi ya, bagaimana kita untuk public speaking dan lain-lain. Setahu saya Zahra ini kan tidak pernah ikut course yang benar-benar gimana tentang public speaking gitu ya. Kayaknya otodidak aja kan? Otodidak, awalnya otodidak. Ini gimana cerita? Karena saya lihat public speaking Zahra oke banget. Masih harus belajar sih. Gimana Zahra untuk meningkatkan level dari bagaimana cara kita berbicara depan umum, bagaimana cara kita kan jadi MC juga, moderator juga kan saya lihat. Itu gimana Zahra belajar dan juga menyeimbangkan semuanya ini? Yang kayak Zahra bilang, awalnya itu dari ikut pageant. Ikut pageant tuh sebenarnya banyak sekali benefitnya kalau kalian arahkan ke jalan yang benar gitu. Yang tujuannya memang aku mau lift up my confidence nih. Aku dari awalnya jadi person yang susah ngomong depan orang, yang mungkin kalau ngomong depan orang kakinya gemeter gitu. Kita berlatih di pageant itu karena kita membawa suara kita ke kaula muda. Apa sih advokasi kita? Apa sih keren isu di remaja sekarang gitu yang jadi concern gitu, gimana how we tackle it gitu. Di situ belajar experience by experience, walaupun I never take any courses ya about public speaking. Di setiap pengalaman tuh pasti ada poinnya. Poin misalnya Zahra 1 hari jadi public speaker, itu Zahra akan list di mana kesalahan Zahra. Mungkin ngomongnya tadi kecepetan gitu, mungkin kurang interaksi. Disitulah poin untuk kita belajar. Jadi walaupun kita nggak ambil courses, at least by your experience you get your point to evaluate yourself gitu. Titik terendah ketika menjadi public speaker apa, Zahra? Titik terendahnya mungkin ada kesalahan-kesalahan nih, aduh yang buat malu banget nih gitu. Pernah nggak? Pernah, of Apa course. When I have the competition in national election, itu pernah when I have speech loh, itu lagi speech dan tiba-tiba I was freeze. I can say anything like on the stage gitu, kayak I was about wanna crying at the moment, but I just stay calm, Zara, stay calm. And my mom also support me and chat me on WhatsApp loh Kak. Abis Zara nge-freeze itu langsung kayak semangat, you can do it. So dari situlah pasti banyak loh kayak persepsi dari orang, kayaknya anak ini nggak bisa ngomong, gimana sih katanya mau bawa suara tentang isu-isu sekarang, remaja, putri remaja, pendidikan gitu, kalau ngomong aja nggak bisa gitu. Nah dari situlah ya I wanna evaluate myself gitu, mau latih cara ngomong gitu dengan pengalaman kayak jadi MC, public speaker gitu. Disitulah gurunya. Nah, kita belajar tuh dari kesalahan yang pernah kita buat gitu. Good. But Zahra, ingin coba kita diskusi gini. Kemarin saya sempat melakukan beberapa riset tentang anak muda gitu ya. Hasilnya adalah anak muda, terutama di Palembang ataupun Sumsel lah ya, kita terus berbicara Indonesia lah. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, mereka itu kurang percaya diri. Benar. Sulit untuk berbicara depan umum, sulit untuk ngomong tentang apapun, dan even tunjuk tangan pun mereka malu. Itu yang sangat disayangkan. Dan mereka dampaknya itu mereka tidak berani untuk go public ya dengan yang mereka punya. Mereka salah satunya membuat second account sehingga mereka berekspresi di sana gitu kan. Nah dari pengalaman Zahra sendiri nih yang sudah mengikuti banyak dunia pageant dan kursus English di mana-mana gitu, buat konten di mana-mana.
Gimana tanggapan Zahra tentang anak muda yang kurangnya percaya diri ini? Jadi 3 hari yang lalu Zahra jadi public speaker roadshow ke beberapa SMK di kota Palembang, itu bawain tentang personal branding. Oke. Kita ambil dulu, kutip dulu dari personal, tentang diri kita, branding. Jadi menurut Zahra simpelnya itu personal branding itu orang tuh mempersepsi diri kita, persepsi apa yang diklaim orang itu kan. Zahra selalu bilang ke anak-anak SMK di sana, kalau kalian mau build your personal branding, tahu dulu skill kalian apa. Kalian suka gym, post tentang gym ya. Kalian suka make up, post tentang make up. Konsisten aja gitu. Dari situlah kalian rasa, oh kayaknya ini skill yang benar-benar aku punya gitu. Dan untuk build our personal branding itu juga ada rumusnya nggak sih? Kalau kalian mau jadi content creator, itu ada yang namanya opening, body, closing. Nah, Yes. disitulah gimana cara kita jadi content creator yang sukses gitu. Memang nggak langsung sukses, at least we try it gitu. Untuk jadi content creator itu ada 3. Nah, ketika kita bikin video ada yang namanya trial, error, sama evaluate. Trial itu ya you make your content video, kalian bikin video di social media, Instagram, all about anything you love gitu. Kalian suka bahasa Inggris kayak Zahra, post gitu, sharing tipsnya gimana ya cara belajar bahasa Inggris gitu. Bikinlah hook 3 detik pertama yang bisa narik atensi viewers, ya Zahra kan? gimana? Contohnya gini, Kalau Zahra gimana nih? Tips TOEFL 500 plus, Oh, iya. ini cara mudahnya gitu. Atau nggak gini Kak, misalnya 7 keajaiban dunia, Borobudur nomor berapa? Nah gitu, jadi kan orang tertarik Kak kita gitu. buat hook sintesis gitu ya. Iya, 3 detik pertama aja yang bisa kita tarik atensi. Nah terus di body listnya, dagingnya yang pengen kita share ke viewers kita. Terus kita di closing, kita call to action biar kita lebih berinteraksi sama orang-orang, biar orang-orang tuh tetap stay gitu loh dengan kita. Call to action, kalau kalian suka nomor berapa. Itu simpelnya guys, just make that content, you being consistent gitu. Pasti ada hasil yang bisa kalian petik. Dari situlah itu melatih kepercayaan diri. Walaupun belum ngomong di depan orang banyak, at least you try. You speak in front of your phone gitu. Tuh menurut Dan Zahra. mungkin kalau misalkan masih nggak percaya diri juga nih ketika aduh Kak nggak bisa Kak ngomong depan umum nggak Nggak bisa, bisa, ngomong depan kaca dulu deh. depan HP handphone nggak bisa, depan kaca lah ya mungkin Depan ya. kaca dulu. Misalnya you introduce yourself 1 minute. Just 1 menit aja introduce. Halo, nama saya Zahra Atira Putri, saya bersekolah di SMA Negeri 1 gitu. Just take the simple things, kalian ngomong depan kaca. Nah, kalau misalnya kalian belibet nih ngomong, disitulah kalian ngeevaluasi cara kalian ngomong gitu. Jadi nggak langsung ngomong depan orang, nggak ya Kak ya, kita nggak langsung ngomong depan orang, nggak langsung ngomong depan HP. Simpelnya kalian misalnya suka scrolling TikTok 24 jam, stay in your bedroom ya, rebahan gitu, ngomong depan kaca, ada kaca di samping kasur, turun dari kasur ngomong depan kaca. Belajar Disitulah gitu ya. belajar. Kalian ada niat nggak gitu? Oke. Ada niatnya nggak gitu? Kalau ada niat, Zahra percaya bisa, semua bisa. Balik lagi ke niat dan berani dulu Berani, untuk mencoba. mau mencoba itu deh. Iya kan, Itu. karena belum apa-apa tapi udah takut. Nah ini yang salah nih, iya kan. Benar. So kita niat dan kita harus berani untuk mencoba dulu. Benar. Gitu. Oke, Zahra, pageant sudah sampai Putri Pendidikan, ini mewakili Sumsel di Miss Yes. Teenager di Oktober nanti gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga oke banget. Kita tadi baru lolos nih di Fakultas Kedokteran ya. Ini wow. Wow, Ini itu kan menjadi penuh haru deh Kak. penuh haru, dan pastikan ini adalah hasil dari yang Zahra lakukan sebelum-sebelumnya gitu, persiapan dan lain-lain. Gimana caranya Zahra bisa balance ini antara hobi, let's say hobi ya, speaking hobi, pageant Yeah. hobi, Social work lah social ya, work ya, dengan pendidikan. pendidikan. Apa yang Zahra lakukan ini bisa balance? Balance ya. Jadi ada sih satu poin yang benar-benar deep banget. It's really like speaks to me personally. Kalau misalnya kita itu punya 2 kaki ya, satu pendidikan dan satu itu karir gitu. Gimana cara kita membersamai 2 hal ini, satu pendidikan, satu karir gitu.
My mom said, Mama Zahra selalu bilang, nggak apa-apa kita kuliah, itu harus pendidikan nomor satu, tapi kita harus punya karir, kita harus punya skill sebagai anak muda. Untuk apa? Untuk penunjang kita di masa depan. Jadi after we graduate gitu from university, kita tahu langkahnya mau kemana. Kan kedokteran ini kan lama ya, 6 tahun, kita harus punya arah dong, kita harus punya schedule gitu. Even simple thingsnya aja, ini kebiasaan Zahra yang bikin ya Zahra dapet dreams yang selama ini Zahra pengen gitu. Di malam hari sebelum tidur, Zahra tuh selalu catet di sticky notes itu di buku kecil gitu Kak. Apa aja ya yang bakal aku lakuin besok gitu. Aku tulis kayak misalnya jam 5 aku udah bangun nih, jam 5 bangun, get ready, terus jam sekian aku harus ngapain. Jadi biar satu hari tuh gak kebuang sia-sia. Kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan membuang satu hari itu sia-sia aja gitu. Apalagi Zahra itu kan sebagai content creator and also aktif ya di bidang non-akademik, yang mana aktivitas Zahra tuh nggak cuman kuliah aja gitu, harus ada schedule, dan buku schedule inilah buku keramat Zahra. Gitu, gimana cara ngebalance-nya. And I can say that it's all about our priorities and our passion. Itu tentang prioritas kita sama passion kita. Being a medical student is very challenging, ya kan? Siapa bilang jadi anak kedokteran tuh nggak challenging? So many exams, so many excitement from the doctors, gives us. Challenging banget. Gimana cara kita buat schedule biar semuanya dapet gitu. And I think when I do my social work, it's like part of my routine. Udah kayak rutin bikin konten gitu, karena itu passion Zahra. Nah, when you know your passion, when you really care, you will always find the time. Kalau kalian tahu passion kalian di sana, oh aku seneng banget jadi content creator, aku seneng berbagi ilmu, passion aku nih itu bahasa Inggris, pasti akan selalu ada waktu untuk nyisipin di tengah hektiknya gitu. Oke, so Zahra selalu menetapkan skala prioritas sama passion dan juga manajemen waktu tadi. Tadi. Wow, Zahra, last nih, mungkin ada pesan dari Zahra untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan nih. Oke. Terutama untuk anak-anak muda ya. Mungkin ada pesan yang bisa mungkin menyeimbangkan akademik dan non akademik, dan mungkin ada yang mau lihat, ih kayaknya Kak Zahra cantik nih, aku pengen deh mau jadi pageant kayak Kak Zahra gitu. Mungkin oke, singkat saja Zahra. Singkat ya. Oke, so your voice is really important and ideas is matter also. Jadi suara kalian itu penting, ide kalian itu penting. Even you are going to start from a little things, even you are start from your phone, it's okay. Whether you're teaching, advocating, or creating, your passion gonna be your impact. Jadi kalian gak apa-apa loh untuk memulai suatu hal yang baru, pengen meninggalkan zona nyaman kalian gak apa-apa. Even itu mulainya dari HP kalian pun gak apa-apa, asal kalian ada niat dan passion kalian tersebutlah akan menjadi impact positif untuk generasi muda. Oh gitu. Wow, tuh ya, tuh teman-teman ya, generasi muda pemirsa TVRI Sumatera Selatan ya, tuh ada pesan singkat dari Kakak Zahra. Zahra Atira Putri, thank you sudah hadir Cukup seru banget ngobrolnya ya. Next semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini dan membawa cerita-cerita yang seru ya. Of course. Zahra, thank you, dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih ya sudah menyaksikan Cukup. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.